tanggal 24 Desember tahun 2004 ya. Kalau saya nggak salah, pemerintah Pak SBY JK itu baru 100 hari. Pada waktu itu, saya bekerja sebagai dosen di UIN, di UHAMKA, dan juga saya sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tanggal 24 Desember itu, 4 hari sebelumnya kami ada acara di Palembang. Acara Diksuspala, pendidikan khusus kepala-kepala sekolah dan calon kepala sekolah Muhammadiyah se-Sumatera. Dipusatkan di Palembang, di Pelaju, di Universitas Muhammadiyah. Kalau saya tidak salah, ada dari Aceh itu 7 orang. 2 orang dari Aceh Tengah, 5 orang dari Aceh Utara. Ada di Palembang mengikuti acara itu. Malam minggu itu penutupan kan? Nah terus, mereka ini hari Minggu tidak pulang. Umumnya. Karena Universitas Muhammadiyah Palembang menyediakan semua fasilitas untuk membawa mereka wisata di wilayah Palembang itu. Ya untuk beli oleh-oleh macam-macam kan, disiapkan waktu itu berapa mobil gitu. Apalagi waktu itu di Palembang lagi musim durian. Nah terus saya pulang dari Palembang itu naik pesawat jam 3 kurang 15 menit. Terus kalau saya tidak salah 1 jam setengah saya mendarat di Soekarno-Hatta. Pas saya turun dari pesawat, jalan ke tempat check out itu, saya ditelepon sama Kak Afif Hamka, putranya Buya Hamka. Beliau juga di Palembang ikut acara karena beliau wakil bendahara di Majelis Dikdasmen. Saya sekretaris, ketuanya waktu itu Profesor Yunan Yusuf. Dia telepon saya, permisi, Aceh tsunami. Saya belum tahu itu apa tsunami. Baru dengar kata-kata itu. Maksudnya gimana Kak Afif? Saya bilang, Aceh tsunami. Jadi Kak Afif ini, dia jam 6 pagi, sudah check-in dia di Palembang itu ke Jakarta. Saya sekretaris majelis. Jadi saya harus menyelesaikan semua hal-hal administrasi. Makanya saya telat. Ya kan? Gitu. Baru dia bilang, gempa. Air naik ke darat sampai 30 meter. Subhanallah. Gitu kan?
saya berpikir, karena waktu saya naik pesawat, 3 pesawat itu take off, seperti ada hal yang belum pernah terjadi itu selama saya naik pesawat. Kira-kira baru terbang dia sedikit, pesawat begini, rupanya tidak mendapatkan tekanan udara ya, udara kosong. Sampai orang dalam pesawat itu sudah bersyahadat semua itu, sudah la ilaha illallah saya juga kan. Nah, pulang, waktu itu saya tinggal di Cinangka, di Komplek Bappenas, nonton TV. Mulailah kita lihat di TV. Waktu itu saya menangis, lihat hancur sehancur-hancurnya. Terus hari Minggu ya, Senin, Selasa, malam Selasa itu saya dapat perintah dari PP Muhammadiyah, Majelis Dikdasmen, untuk berangkat ke Aceh. Jadi hari Selasa saya sudah berada di Aceh. Saya, Pak Suyatno almarhum, waktu itu Bendahara Majelis Dikdasmen, Wakil Rektor 2 Hamka, terus dengan Pak Menteri Sosial waktu itu, orang ketiga, pemain sini sekarang di daerah muncul, Bakhtiar Hamzah, Pak Bakhtiar Hamzah ya, orang ketiga, orang Padang, kelahiran Pidi, Padang Tiji, Aceh. Tapi dia membina karirnya itu di Medan. Dia pernah menjadi ketua HMI di Medan dan pernah menjadi ketua Muhammadiyah di Sumatera Utara. Bapaknya guru di Aceh dulu, dari Padang Tiji, lahirnya di Padang Tiji, orang Minang. Jadi pesawat itu tidak bisa turun di Belang Bintang. Bandara di Aceh. Nggak bisa. Karena hancur semua. Akhirnya pesawat turun di Medan. Dari Medan, Pak Bakhtiar Hamzah mencari mobil di dinas-dinas spesial itu. Kami jalan darat. Jadi saya hari ketiga sekitar jam berapa itu sudah ada di Aceh. 3 hari kami sana, balik ke Jakarta. Jadi saya masih menyaksikan mayat di mana-mana, bergelimpangan, dan orang tidak tahu kemana, karena penampungan belum tersedia. Paham sampai itu kan? Nah, saya memberikan, Pak Yatno, Pak Yatno, Pak Ali Tahir, Parasom, kami tidak
bisa tidur di rumah malam itu. Malam sudah 3 hari di Aceh. Hari Selasa, Rebu, Kamis. Hari Sabtu kami harus sudah ada di Jakarta. Malamnya rapat DPP Muhammadiyah. Dihadiri oleh semua ketua PP Muhammadiyah. Kecuali beberapa orang yang tinggal di Jogja. Waktu itu Pak Din Samsudin ketua PP. Dari laporan apa yang kami lihat semua. Nah, ketika itulah malam minggu itu kami tidak tidur di rumah, tidurnya di PP Muhammadiyah. Karena rapat sampai larut malam. Terus diberikan laporan keadaannya begini. Maka pada waktu itulah malam itu Muhammadiyah mendeklarasikan apa namanya, saya lupa ya, kayaknya Muhammadiyah untuk pemulihan tsunami Aceh. Diketuai oleh salah seorang ketua PP, Dr. Sudipyo Markus. Pernah dengar? Ketua klinik IAIN pertama. Sekarang rumahnya di Arkamaya di Pondok Sabin. Sudipyo Markus itu putra Cina dia. Orang daerah kamu. Mojokerto kalau nggak salah. Dekat Blitar. Dekat Jombang, Mas, Tebuireng. Kalau Mojokerto. Yang dekat Blitar apa ya? Dekat Blitar. Kota apa? Daerah Jember, Probolinggo, Terus Situbondo. Itu dekat. Kayaknya Mojokerto ya. Dia dokter dari GM. Dan masuk Islam ketika dia kuliah tingkat 2. Dan dia salah seorang pendiri IMM. Itu ya. Dia kepala klinik UIN pertama. Dulu klinik UIN. Jadi dia dokter yang bertugas di Departemen Sosial. Orang-orang HMI itu kan pada umumnya juga orang Muhammadiyah kan. Terus dia tahu Pak Dibyo Markus. Maka Pak Dibyo diminta untuk menjadi kepala klinik pertama di situ. Lama dia. Sampai dia dikasih rumah di komplek UIN tuh. Tinggal situ dia. Nah, jadi dipimpin oleh Pak Dibyo. Nah, kemudian di situ ada wakil ketua, penasehat, pembina, macam-macam tuh kan. Nah, saya ditunjuk menjadi ketua bidang yang menangani rekonstruksi pendidikan. Jadi waktu itu saya wirawiri ke Aceh. Menangani, pertama melakukan asesmen terhadap sekolah-sekolah yang hancur, terutama sekali ya sekolah Muhammadiyah. Ya di Aceh itu kan sekolah
hanya dua yang ada. Sekolah Muhammadiyah, sekolah negeri. Ya kan? Kalau yang lainnya daya. Ya kan? Pesantren. Pesantren biasanya nggak kena, karena pesantren nggak ada di kota. Ini kan yang kena di kota. Banda Aceh yang paling parah. Kedua Melago. Ketiga Aceh Utara. Lok Semawe. Keempat, Pidi sedikit. Nah, akhirnya, jadi waktu itu kita beruntung lah. Pertama, Pak SBY, BRR namanya, BR apa, Badan Rekonstruksi Aceh itu ya. Ditunjuk doktor mantan Menteri PU dia, TB. Islamannya luar biasa, Pak, Pak, Pak apa namanya, tua BRR itu. Tapi funding luar negeri ini tidak mau kalau tidak aman. Ya kan? Maka karena itulah kemudian Pak SBY dan Pak JK menciptakan perdamaian Aceh dengan GAM. GAM mau masuk, ada tokoh GAM mau masuk ke dalam BRR, diterima. Asal aman. Kalau tidak aman, sekarang dibangun, nanti malam udah dirusak. Sekolah dibakar. Siapa yang bakar sekolah? Kalau GAM bilang, TNI, itu menjelekkan kami. Kalau TNI bilang, GAM, siapa? Wakil gubernur, Mejen, gubernur apa? Ditembak. Pulang dari salat taraweh, dari masjid, Rektor JIN Araniri, Profesor Sofwan Idris, ditembak di rumahnya, di depan istrinya, anak muda kayak kamu, dan nembak. Dayan Dawud ditembak, Rektor Rusia. Ini kan orang-orang hebat. Doktor dari luar negeri, rektor. Nah, terus kalau dibangun, kalau nggak aman gimana? Maka itu salah satu hikmah terjadinya suatu terciptanya perdamaian. Kalau nggak ada tsunami mungkin tidak ada. Itu kan banyak juga tahanan-tahanan GAM yang ditaruh di penjara itu dekat laut itu mati semua. Penjaranya itu cuma tinggal lantainya doang, sapu semua. Masuk salah seorang ketua pemuda Muhammadiyah, Sofian Dawud, Sofian apa namanya itu, ketua pemuda Muhammadiyah, mantan ketua pemuda Muhammadiyah Aceh dia, GAM dia. Di penjara itu dia mati semua. Maka terjadilah perdamaian Helsinki itu. Jadi harus semua mengalah. Kalau enggak,
Siapa yang membangun Aceh itu? Ya, kita punya sekolah. Sekolah di Banda Aceh semua rusak. Sekolah di Melabuh 4 titik, 3 titik, apa? 1, 2, 3, 4 titik sekolah di Melabuh. Sekolah Muhammadiyah di Melabuh. Rusak. Bukan rusak. Bukan hancur. Rata dengan tanah. Itu kan? SD Muhammadiyah. Itu belakang masjid yang kalau kita lihat video tsunami itu, yang masjidnya tidak rusak itu masjid Syuhada namanya. Itu rata dengan tanah. Jadi sekolah itu dengan apa? Dengan laut, kira 300 meter. Namanya juga kampung belakang, kampung Pasi. Pasi itu pasti pantai. Nah, pantai laut. Gelombang laut kedengaran di situ. Itu kan? Jadi semua orang tidak siap dengan tsunami itu. Nah, kemudian negara-negara Islam untuk pertama sekali saya lihat, ya, negara Islam yang paling siap itu Turki. Apa yang dilakukan Turki? Pertama, dia melakukan pengeboran air. Saya tidak tahu alatnya dari mana ya. Mungkin apa dia bawa gitu kan. Yang kedua, dia mendirikan pabrik roti. Dari pagi-pagi ke rumah-rumah itu, ke rumah-rumah ke tempat penampungan, itu jadi disuplai roti oleh orang-orang Turki itu. Tidak ada negara lain. Jadi besar hikmahnya, kemudian gerakan-gerakan seperti Muhammadiyah membentuk secara permanen apa yang disebut dengan MDMC itu ya. Muhammadiyah Manajemen apa itu bencana itulah ya. Dan itu diketuai oleh seorang doktor. Doktor dalam bidang bencana. Jadi sekarang Muhammadiyah apapun yang terjadi di Indonesia ini udah siap. Siap dengan dokter, siap dengan obat, siap dengan kapal laut. Kapal laut itu ditaruh di daerah Maluku itu, Indonesia Timur. Dan itu untuk sekarang dipraktekkan sebagai rumah sakit terapung. Dia apa namanya setiap hari pergi ke pulau-pulau itu. Dokter bergantian. Nah, kemudian juga tentang pendanaan juga siap. Karena dana dari bantuan dari mana-mana, kemudian dari Lazis, dan ternyata masuk juga ke situ. Saya tidak tahu di NU itu ada apa enggak, dan siap apa enggak. Harusnya kita siap. Ya kan? Tapi ya kenyataannya seperti yang terjadi di daerah-daerah pusat NU, terjadi bencana kayak robohnya kayak apa itu, berapa banyak mati ya, yang turun ke situ orang Muhammadiyah kan. Anak-anak Muhammadiyah itu gitu. Nah, itu salah satu hikmah di mana dengan demikian kita
memiliki lembaga-lembaga yang khusus menangani bencana. Dan kita tidak tahu ini bencana ini. Ada orang mengatakan itu azab. Kalau azab ini kan lebih harus diazabkan orang di Jakarta ini. Benar nggak? Ya. Semua kebejatan, semua kemungkaran ini bukan di daerah. Di Jakarta dan Pulau Jawa ini yang paling banyak. Oh dong. Benar apa enggak tuh? Ya. Kenapa ini nggak diazab? Itu ketika terjadi apa? Meletus gunung di Jogja itu. Gunung Merapi. Gunung Merapi. Yang Mbah apa itu? Mbak Marijan. Mbah Marijan. Mbah Marijan itu terserah pandangan kita tentang keagamaan dia, apa amal ibadah dia. Tapi Mbah Marijan ini Islam luar biasa. Dia bukan orang Muhammadiyah, tapi ibadahnya itu, kepasrahannya kepada Allah itu luar biasa. Sampai dia nggak pergi ketika meletus gunung itu. Dan dia meninggal sedang bersujud. Dia berserah diri kepada Allah. Nah terus, kenapa nggak diazab orang-orang yang di Malioboro itu? Ya nggak? Kalau di Jogja itu kan pusat kemungkaran kan di Malioboro. Iya. Iya. Ya kan? Perang kritis. Barangkali. Ya. Iya kan? Nah, di Aceh itu titik yang paling besar tsunami-nya itu Banda Aceh. Nah, kita lihat peta Banda Aceh itu. Sekeliling laut. Banda itu bandar. Apa itu bandar? Pelabuhan. Di Ulele itu. Ulele itu masuk ke kota. Bukan masuk kabupaten Aceh Besar. Kota Banda Aceh itu. Melabuh. Tahu nggak kamu arti melabuh? Dari kata labuh. Kapal itu berlabuh di situ. Sekeliling kota Melabuh itu laut. Yang tidak laut itu arah ke barat sana. Tapi sungai besar. Sungai dari Aceh Tengah. Mengalir ke situ. Bermuara ke laut Samudra India itu. Sekeliling laut. Kemudian saya bilang, SD Muhammadiyah itu 300 meter dengan laut. Kota Banda Aceh itu ya, kalau nggak ada gedung-gedung itu, kita bisa lihat laut itu. Nah kemudian Aceh ini berada di tengah-tengah patahan Eurasia. Bergeser. Ah, kenapa begitu banyak mati? Kita belum siap dengan bencana. Tidak ada tempat perlindungan. Sinabang harusnya mati semua. Pulau Simelu. Di sana ketika tsunami gempa besar, orang mencari perlindungan ke atas bukit. Sehingga air nggak sampai ke sana, jadi kematiannya sedikit. Di Melabuh,
Ketika terjadi gempa pas hari Minggu jam 8 kurang berapa menit itu, orang lihat laut surut, ikan begini-begini, pada turun semua ngambil ikan yang dekat-dekat dengan laut itu. Akhirnya disapu semua. Nah, jadi sebenarnya tsunami di Aceh itu hanya kali ini terjadi. Kalau dalam bacaan saya, abad ke-17 itu sudah pernah terjadi tsunami. Tapi tidak sebesar ini. Maka di Pulau Semelu itu mereka memelihara memori bahwa pernah terjadi tsunami itu. Akhirnya mereka cari perlindungan. Di Melabuh di Banda Aceh ketika air surut, ikan bergeletak-geletak, mereka turun ambil ikan. Datang lagi, udah gelap semua, hitam datang. Status keponakan jauh saya, dia datang dengan mobil, padahal rumahnya jauh. Anaknya diambil dalam mobil. Pintu mobil hijet tuh, Suzuki hijet, copot. Anaknya ke bawah. Anaknya umur 5 tahun, 4 tahun. Si Ada. Dulu sini lahir Jakarta sini. Suka ke rumah saya. Rumah yang di sana di Kampung Waru. Nah, jadi memelihara memori dalam kehidupan itu penting. Kita tidak memelihara memori. Yang kedua, kita tidak memiliki pengetahuan kebencanaan. Menjadi orang Muhammadiyah itu nggak bisa kaya kalau nggak bisnis. Jadi orang NU juga begitu, kecuali dia korupsi. Saya 10 tahun menjadi sekretaris Majelis Gasmen PP Muhammadiyah. Saya tidak pernah korupsi 1 rupiah. Wallahi. Tidak perlu saya korupsi. Pertama saya dosen. Saya punya usaha peternakan ayam. Punya toko di depan itu. Dulu toko saya itu paling maju karena satu-satunya toko di sini. Lihat nggak toko saya di situ? Iya. Anak saya situ, dia resep psikologi. Dulu umpan ayam itu sekali turun tuh 2 truk. 16 ton. Terus, kalau saya berangkat ke Medan kemana? Muhammadiyah sudah menyiapkan semua kebutuhan. Tiket pesawat, uang, dikasih. Tiket Garuda Ekonomi, kemudian uang transport di tempat, 3 hari, 100.000 waktu itu. Termasuk juga tax airport tax. Termasuk juga transport di bandara. Kalau penginapan dan makan, itu ditanggung oleh yang undang. Maka saya tidak pernah kalau datang ke daerah terima amplop. Uang ini aja nggak habis. Nggak ada alasan saya untuk terima amplop. Karena saya pergi itu, ditugaskan oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah telah mencukupkan semua kebutuhan. Maka organisasi keagamaan itu juga boleh miskin. Harus kaya. Udah saya bilang tadi.
Kalau orang Cina nggak kaya nggak bisa mati. Kalau orang Islam kalau nggak kaya Nggak masuk surga. nggak bisa masuk surga. Susah kita masuk surga. Ini saya nih. Ini kamu datang, saya menyediakan waktu khusus. Kalau tidak, saya udah di kandang ayam sekarang. Ada beberapa orang yang kerja sedang membereskan kandang ayam. Habis panen kemarin. Saya antara rumah saya ke kandang ayam ini kira-kira 1,5 kilo. Di tanah saya yang di sana. Ini tempat ini Desa Cidokom, Kecamatan Gunung Sindur. Kalau di tempat kandang saya itu Desa Warujaya, Kecamatan Waruindu, Parung. Kecamatan Warujaya, Kecamatan Parung. Pemekaran. Dulu kecamatannya Parung. Ini wirawiri kita datang, kita jalan nih, ada 2 masjid sedang dibangun ini. Tiap kali saya lewat, ada 2 masjid di jalan itu sedang dibangun. Apa dengan saya salat 5 waktu, tambah sunat, tambah lagi salawat ucapan subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, zikir. Apa cukupin? Tidak kan? Tapi ini masjid, tempat orang salat, tempat orang memperbaiki diri. Benar nggak? Pagi-pagi ini, sini ada kira-kira 5 orang perempuan lewat, dia pergi ke tempat Madura itu hanya untuk cuci botol plastik. Berapa gajinya? 30.000 sehari. Kalau bukan orang miskin apa mau? Nah terus, siapa yang bisa peduli pada orang-orang begini? Kalau kita juga mau peduli, kalau kita nggak punya uang, bagaimana kita peduli kan? Maka di sini, alhamdulillah, pertama, kalau usaha saya beruntung, saya keluarkan zakat, saya bagi-bagi pada mereka. Kalau tidak juga, saya beli beras 1 karung, 50 kilo, 65 liter. Kita paket-paket 5 liter, 5 liter. Kita bagi. Sini dan di rumah sana. Dan itu sudah berlangsung kira-kira tahun 2005. Maka kau boleh miskin. Itu kan? Nah, kayak bencana ini. Bagaimana menanganinya? Sampai sekarang ini masih ada korban-korban tsunami yang kesulitan hidupnya. Contoh saya katakan pada Anda. Setahun sebelum tsunami, saya pulang ke Aceh. Tidak ada di masjid-masjid Banda Aceh itu, atau di Aceh itu, yang habis Jumat, orang minta-minta sedekah. Enggak ada. Enggak ada, saya nggak lihat. Setelah tsunami, hampir rata-rata masjid di kota-kota itu, para banyak orang yang minta-minta sedekah. Kenapa ini? Pertama karena tsunami membuat orang kesulitan hidup. Datanglah orang Jakarta ini, bagi-bagi duit. Akhirnya mereka berpikir, enak juga duit dibagi. Iya kan? Sekarang tidak ada yang bagi, kita minta-mintalah. Ya kan? Nah, maka di toko saya dari dulu sampai sekarang, KU, jangan coba orang bawa-bawa list, bawa-bawa ini minta-minta duit. Nggak kena itu.
Itu merusak kepribadian. Tidak ada ayat Al-Quran pun, hadis satu pun yang menyuruh orang minta ini. Tapi yang disuruh memberi. Jadi saya sebagai kader Muhammadiyah, sebagai mantan sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2 periode, terbakar sekolah Muhammadiyah di Poso sana, Sulawesi Tengah. Datang list ke sini, datang proposal ini, tetap saya kirim semampu saya. Kan daripada kasih dia yang datang minta-minta itu, apalagi yang minta-minta itu sehat, kita tanya sama dia, ibu dari mana ini datangnya? Dari Sukabumi. Apa di Sukabumi miskin semua orang? Iya kan? Iya. Minta di sana kalau mau minta. Sama orang-orang kaya. Kalau orang kaya tidak mau bersedekah juga, geruduk rumahnya. Nah, jadi itu buat tsunami. Jadi apa yang menjadi ini tsunami ini? Pertama, saya waktu itu ketemu pertama sekali dengan Ibu Susi Pujastuti. Dia membawa pesawat ke sana, membawa bantuan-bantuan. Terus dia juga tidak segan-segan ini orang sakit itu dipanggil sama dia di bawahnya. Apa namanya itu? Yang kedua, saya juga melihat organisasi-organisasi relawan kebencanaan luar negeri. Mereka memiliki pesawat, memiliki relawannya. Yang relawannya itu nggak jijik dia. Dia ngelap orang tua yang liurnya itu keluar. Dia lap. Apa mau orang kita begitu? Punya helikopter. Saya kan dari Melabong ke Banda Aceh pakai helikopter dia 2 hari sekali. Saya lihat itu. Di mana-mana dia turun ngambil orang. Muhammadiyah nggak punya, NU nggak punya. Miskin benar kita ini. Sekarang Muhammadiyah helikopter juga belum punya itu. Baru punya kapal apung itu 2 biji. Kita harus punya ini. Kenapa? Indonesia ini berada di titik rawan bencana. Iya. Di titik rawan bencana. Ketika bencana terjadi, semua nilai-nilai kemanusiaan tergerus. Kalau udah saya bilang, orang Aceh nggak pernah minta-minta. Setelah tsunami, mentalnya berubah. Ya kan? Orang Aceh itu harga dirinya terlalu tinggi. Jadi kalau terjadi pemberontakan, jadi perang melawan pemerintah pusat karena terlecehkan harga diri. Ini gara-gara gas Andaman bisa menyimpan bara lagi nih. Iya, orang Aceh itu kan nggak mau itu diinikan kan? Enggak ada. Dulu ada bus, kita naik bus dulu, diri. Keinjak tangan kaki orang. Orang yang keinjak kakinya itu, dia ngomong, maaf Pak, kaki saya keinjak. Kalau orang Aceh enggak. Tarik kakinya, kamar tendang dia. Mata lu kemana? Gitu kan? Iya, mata lu bawa kemana? Gitu. Nah, jadi kita negara Indonesia ini berada di titik rawan bencana. Tidak tentu kemungkinan Jakarta akan
Jakarta ini kan daerah pantai. Semua kota-kota di Indonesia ini kota pantai. Coba kamu baca itu bukunya Pak almarhum dosen kita dulu. Kota-kota Islam. Chandra Sasmita, Pak. Suka ke rumah saya juga, saya suka ke rumahnya dulu di Cemplang itu gimana. Ketika terjadi bencana Aceh itu, Banda Aceh lebih kurang 60.000 orang meninggal. Melabuh 20.000 orang meninggal. Aceh Utara 10.000 orang meninggal. Belum lagi yang hilang. Ini yang meninggal yang ditemukan. Dan kuburan massal. Tidak ada orang buka kubur satu-satu. Massal. Siapa yang mau ini kan? Kain kafan aja nggak ada. Seadanya ada. Saya nggak tahu dimandikan apa enggak itu. Karena saya nggak terlibat dalam itu ya. Jadi saya hanya asesmen sekolah. Nah, terus negara-negara Islam satu pun keadaannya punya membangun sekolah, membangun ini, membangun itu. Kemudian baru ada setelah rekonstruksi ini ada yang membangun perumahan. Kuwait ada, Saudi ada. Tapi yang paling penting apa? Pendidikan. Itu yang paling penting. Karena pendidikan ini yang paling penting. Maka saya, andai kata punya aturan baku pun kayak MBG itu sangat setuju. Yang saya setuju apa? Kalau mau bantu, udah bantuan sosial langsung ke rumah tangga. Ya. Kemudian anak Indonesia ini tingkatkan mutu pendidikan, kemudian berikan pendidikan gratis. Jangan orang tuanya sibuk memikirkan UKT. Apalagi yang orang tuanya tidak ini. Saya yang punya gaji 12 juta lebih, punya usaha sedikit, ketika harus membayar UKT anak saya, kadang-kadang kan bingung juga. Kan kita bayar UKT ini lebih besar daripada dana pendidikan, diberikan ke MBG. MBG bagian daripada pendidikan, dari kapan itu? Tanam singkong bagian dari ketahanan nasional. Itu pikiran si Mulyono gila itu. Jokowi itu bajingan busuk. Jadi kalau jadi presiden itu minimal kayak SBY. Saya bukan pendukung Pak SBY. Tapi waras cara berpikir. Iya, kewarasan berpikir itu sangat penting dalam hidup kita. Maka saya ya, sangat tidak setuju menentang fakultas adab dan fakultas yang lain menghilangkan mata kuliah filsafat. Sangat penting. Nah, itu mengenai tsunami. Jadi kalau umpamanya ada bencana karena banyak maksiat, banyak itu nggak benar. Itu sama dengan si Yahya ngomong itu, FPG bikin
bikin santri jadi sakti, lebih sakti. Gak benar. Nah, Itu ngomong apa itu? Ya, ngomong penjilat. Kita nggak perlu menjilat. Jadi sampaikan kebenaran yang baik. Kemudian kita perlu selalu menegakkan keadilan. Jadi kalau pemerintah itu pun kita dukung, bukan berarti tidak kita kritik. Harus kita kritik. Karena mengkritik pemerintah ini memelihara jalan kewarasan. Itu sangat penting. Kalau enggak ya kayak begini. 10 tahun kita dipimpin oleh pembohong, raja bohong. Terus ini 5 tahun dipimpin oleh presiden yang seperti ini. Saya dulu pendukung Prabowo 2 periode, tapi saya belum tahu kelakuan dia seperti ini. Apa presiden itu joget-joget. Presiden itu harus memelihara kewarasan. Dia harus lebih waras dari rakyat manapun. Dia harus lebih beretika dari rakyat manapun. Dosen harus lebih waras dari mahasiswa. Dosen harus lebih beretika dari mahasiswa. Dia masuk jam 8. Dia telat, jangan segan-segan dia minta maaf kepada mahasiswa. Karena dia bukan Tuhan di situ. Dia manusia biasa. Bisa saja mau berangkat, ada tamu. Bisa saja karena pakai Vespa bocor di depan di jalan. Akhirnya ngedorong Vespa itu. Gak mungkin. Kita tinggalkan itu di situ. Naik angkot. Naik Grab. Duit gak cukup. Masuk telat. Atau ada alasan lain. Masuk telat. Sedangkan komitmen kita dengan mahasiswa jam 8. Jangan segan-segan kita minta. Kita sampaikan kesulitan yang kita hadapi. Itu namanya etika. Jangan mahasiswanya disuruh tegakkan etika, dosennya tidak beretika. Begitu juga pemimpin. Dosen ini pemimpin dalam perkuliahan kan. Tidak ada dosen, perkuliahan nggak jalan kan. Kalau masih ada mahasiswa 2 orang aja, ada dosen, kuliah jalan. Tapi kalau nggak ada dosen, kuliah nggak jalan. Berarti dosen ini penting. Mahasiswa harus hormat sama dosen. Tapi dosen ini harus tegak di atas dasar moral, etik moral. Begitu juga pemimpin. Kalau presidennya seperti itu, gimana coba? Ya kan? Sampai ada rumor Hambalang Boys. Ini kan gawat. Saya nggak tahu itu ulama Aceh telah mengeluarkan hukuman mati terhadap LGBT. Saya nggak duduk Prabowo ya, walaupun dicurigai ya. Ya kan? Gitu. Meskipun diduga, tapi saya tidak menuduh. Tapi yang paling penting ini etika. Tidak boleh pemimpin itu ngomong bohong, membohongi rakyat. Ngomong aja terus terang kepada rakyat. Rakyat bisa paham. Gak boleh membodohi rakyat. Dolar naik. Ngomong kepada rakyat.
biarin aja dolar naik, orang desa nggak pakai dolar. Ini membodohi rakyat ini. Tapi ngomong yang benar kepada rakyat. Dolar naik. Kenapa dolar naik? Ada persoalan. Persoalan dalam negeri. Pengelolaan devisa kita jelek. Disedot sama MBG. Disedot sama KDMP. Kemudian terjadi masalah eksternal. Perang Amerika sama Iran. Itu mempengaruhi juga. Jelasin kepada rakyat. Apa yang perlu kita hentikan. Jangan membohongi rakyat. Itu dia tidak waras, bikin rakyat nggak waras. Nah, jadi itu. Maka kembali kita ke ini. Kita harus siap. Pertama, negara kita ini berada pas di titik rawan bencana. Maka pemerintah harus siap. Gerakan-gerakan masyarakat harus siap. Ini coba, kemarin bencana Sumatera kan? Pemerintah tidak siap. Sampai sekarang belum jelas pemulihannya. Gerakan-gerakan keagamaan juga minim sekali. Nah, kita lihat aja, hanya Muhammadiyah yang bisa mengirimkan bantuan. NU ribut dia dengan jabatan-jabatan. Ketua umum ribut dengan sekjen. Ketua umum ribut dengan ketua apa itu? Majelis apa itu? Syuro. Kenapa ini begini? Padahal organisasi ini sejak semula didirikan oleh para pendahulunya ini untuk melayani umat. Ya kan? Untuk melayani umat. Bukan untuk pribadi sendiri lebih terkenal. Ya kan? Ya kan? Ya. Ini saya nih. 2 periode menjadi sekretaris Majelis Dikdasmen. Si Mukti ini, Menteri Diknas, itu wakil saya dia. Terus ketika muktamar di Jogja, saya sebenarnya habis muktamar itu termasuk salah satu calon kuat untuk menjadi ketua Majelis Dikdasmen, tapi tidak diberikan kepada saya oleh Pak Malik Fajar dan lain-lain. Saya tidak berkecil hati. Saya ditawarkan menjadi wakil ketua. Nah, saya bilang, saya sudah cukup 10 tahun di PP. Itu apa lama-lama sekali? Kelas juga nggak naik. Ya kan? Nah, saya menjadi salah satu calon kuat menjadi ketua majelis. Tapi kemudian saya dipanggil oleh Pak Malik juga. Putusan rapat begini. Saya terima. Kenapa? Saya ini cuma sekretaris majelis yang mampu melihat problem sekolah Muhammadiyah. Tapi bagaimana untuk mengatasi problemnya itu, saya tidak mampu. Ya kan? Nah, yang diangkat Pak Bedowi, Ahmad Bedowi. Beliau mantan ketua umum HMI Solo.
Di Muhammadiyah ini kan nggak ada HMI, nggak ada IMM. Pokoknya kalau udah di Muhammadiyah, Muhammadiyah. Masalah IMM, HMI itu ya kita kalau udah Muhammadiyah ya selesai itu. Cuma jangan bawa-bawa HMI ke situ. Karena HMI bukan bagian dari Muhammadiyah. Walaupun HMI itu lahir di jantungnya tokoh Muhammadiyah. Kahar Muzakir, rektor UII, tokoh Muhammadiyah. Lafran Pane itu bapaknya tokoh Muhammadiyah. Terus Pak Baidowi itu mantan dirjen dan mantan sekjen di Diknas. Pertama dia dirjen peningkatan mutu pendidikan dan ketenagaan pendidikan. Udah itu dia jadi dirjen, apalagi lupa saya. Udah itu dia jadi sekjen. Ada sekolah Muhammadiyah terbakar. Kayak di di Poso itu. Lebih duluan tahu, saya tahu dari Pak Jokowi. Saya lapor ke Pak Bedowi. Ya kan? 3 bulan. Sekolah itu udah dibangun lagi. Kenapa? Dirjen itu anak buah Pak Bedowi di Diknas itu. Kalau saya ngomong, apalagi dia yang direktur yang nggak bakal dengar. Benar nggak? Pak Bedowi udah HMI. Tapi siapa yang meragukan kemuhamadiyahan dia? Orang tuanya yang Muhammadiyah. Iya kan? Makanya kita kalau sudah di Muhammadiyah, ini nggak ada darah biru. Nggak ada mempersoalkan keturunan itu. Bapaknya aktif HMI. Dia pengurus di LHKP Muhammadiyah. Saya bilang sama dia, kalau sudah di Muhammadiyah, harus bisa makan kacang, minum kopi, satu meja dengan naik PM, dengan naik MM, udah usah bawa-bawa HMI ke situ. Terus saya bisa. Kalau di NU kan nggak bisa nih. Orang dipersoalkan asal usul.